Halo, selamat pagi. Om Swastiastu. Saya I Kadek Wija Kusuma, mahasiswa Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha 2020 nomor absen 28. Nah, pagi ini saya akan share sedikit tentang penggunaan alat khusus. Ya, penggunaan alat khusus pagi ini yang saya ingin bagi ke teman-teman adalah tentang inhaler. Nah, jadi teman-teman, ada banyak sekali kondisi yang menyebabkan seorang pasien itu bergantung kepada inhaler. Nah, salah satunya asma, dan sebagai contoh yang lain juga yang kita kenal dengan penyakit chronic obstructive pulmonary disease atau COPD ya, yaitu penyakit paru obstruktif akut yang tentunya sangat bergantung sekali dengan alat inhaler ini. Nah, inhaler ini ada berbagai macam, artinya ada banyak sekali sebenarnya jenisnya dari produk dan merek yang sejatinya menjadi pilihan yang lebih baik untuk konsumen atau pasien. Nah, pagi ini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara penggunaan dari inhaler tersebut. Nah, selalu ingat bahwa sebelum menggunakan inhaler itu, kita harus cek dulu sebelum memasukkan obat, cek dulu expired date atau kadaluarsa dari obat tersebut. Nah, petunjuk pemakaian inhaler tentunya selalu terdapat pada kotak sebelum kita menggunakan. Tapi ada baiknya juga kita bagi dulu bagaimana tips dan triksnya menggunakan. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah gunakan inhaler dosis terukur dengan atau tanpa spacer. Jadi inhaler itu dibuka tutupnya. Kalau Anda menggunakan spacer, maka masukkan spacernya di sana. Di tanda panah yang tersedia di gambar. Nah, spacer ini sebenarnya digunakan untuk pasien-pasien khususnya anak kecil atau orang-orang yang napasnya pelan dan pendek. Nah, gitu. Jadi ada sebuah alat bantu sebenarnya alat spacer ini. Tapi kebanyakan pasien yang saya temui itu jarang sekali menggunakan spacer. Nah, penutup inhaler ini adalah benda kecil yang menutup ujung pipa mulut dari inhaler tersebut. Jadi ya tutupnya ini ya fungsinya untuk mencegah benda-benda asing masuk atau bakteri gitu. Nah, inhaler yang tidak memiliki tutup tersebut ya rentan sekali terkena kuman dan debu. Nah, itu yang kita tidak inginkan untuk masuk ke paru-paru. Jadi pastikan Anda tidak menghilangkan tutupnya setelah menggunakan. Nah, yang kedua adalah periksa dulu inhaler tersebut setelah tutupnya dibuka. Ya, Anda bisa gunakan kapas atau cotton bud. Yang paling baik itu adalah cotton bud. Jadi kita cek dulu debu-debu yang masih kelihatan atau benda-benda asing yang masuk. Nah, untuk memastikan bahwa inhaler ini bersih dari debu dan kotoran. Nah, jika bagian pipa mulutnya itu kotor, jadi lap juga dengan alkohol lalu keringkan. Nah, langkah selanjutnya adalah Anda pegang inhaler tersebut, lalu memegangnya itu harus tegak lurus. Nah, dikocok sebanyak 5 sampai 10 kali. Peganglah dengan jari telunjuk di atas. Jadi pegangnya dari telunjuk di atas. Tabungnya mengarah dengan bagian tabung itu mengarah ke atas. Jadi betul-betul tegak lurus ya. Kocok dengan pelan saja 5 sampai 10 kali. Oh, sorry. Nah, langkah selanjutnya adalah persiapkan spacernya. Nah, baru masukkan spacernya kalau Anda menggunakan spacer. Cek bagian dalamnya untuk memastikan tidak ada debu dan kotoran seperti tadi. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah setelah masuk spacer, tarik napas panjang lalu keluarkan lewat mulut. Jadi masuknya lewat
Tarik napasnya panjang. Pelan-pelan. Tahan napas selama 1 detik lalu keluarkan. Artinya bernapas dengan sangat normal sehingga paru-paru itu terbuka dan kapasitasnya maksimal. Ini langkah yang harus dilakukan sebelum menggunakan inhaler. Nah, langkah selanjutnya adalah dongakkan kepala agak arah ke belakang sehingga membuka jalur napas. Jadi napas itu lebih baik ketika kita mendongak. Nah, hembuskan napas perlahan seperti bernapas normal sebagai persiapan sebelum menghirup obat dari inhaler tersebut. Nah, langkah selanjutnya adalah letakkan inhaler sekitar 2 jari dari mulut, lalu tekan bagian bawah inhaler tersebut sehingga obat tersebut disemprotkan langsung ke bagian belakang tenggorokan kita. Nah, jika Anda menggunakan spacer, maka bagian pipa mulutnya akan ada di dalam mulut Anda, sedangkan pipa mulut inhaler ada di bagian belakang spacer. Jika tidak menggunakan spacer, letakkan di dalam mulut dengan jarak 2 jari atau sekitar 2,5 sampai 5 cm. Nah, bernapaslah sementara Anda menekan tabung, mulai menarik napas perlahan lewat mulut sementara Anda menekan tabung inhaler tadi. Nah, ketika setelah menekan obat tersebut, Anda tarik napas panjang, tahan selama 10 detik. 10 detik. Tadi hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah itu dilengkapi di beberapa spacer itu ada juga yang memiliki peluit, teman-teman. Jadi ketika peluitnya sudah berbunyi, itu berarti Anda bernapas terlalu cepat. Jika Anda tidak mendengar suara peluit itu, artinya Anda bernapas dengan kecepatan yang cukup baik. Nah, itu salah satu keuntungan kalau kita menggunakan spacer. Nah, setelah menahan napas selama 10 detik itu, jangan buang napas terlalu cepat. Jadi, keluarkan napas melalui mulut dengan sangat perlahan supaya obat tersebut efektif. Itu. Singkirkan pipa inhaler dari mulut, lalu hembuskan napas perlahan dan dalam-dalam dari mulut Anda. Bernapas dengan wajar, tadi jangan lupa setelah menggunakan spacer, bersihkan mulut dengan air. Jadi berkumurlah sebentar, lalu tunggu 1 menit untuk mengulangi proses ini jika Anda didosiskan 2 kali dosis inhaler dari resep dokter. Umumnya orang memerlukan 1 atau 2 kali hirupan sampai 4, kadang 6 juga ada. Jadi tergantung dari resep dokter. Baik, demikian teman-teman. Pagi ini hal yang bisa sedikit saya bagi. Jangan lupa inhaler tersebut harus rutin dibersihkan. Yang menjadi catatan adalah ketika membersihkan inhaler, pipa logam itu harus dilepas dahulu. Sedangkan bagian plastiknya Anda bisa cuci dengan sabun dan air. Keringkan, lalu pasang kembali. Nah, setelah dipasang kembali, Anda coba sekali untuk hembuskan. Untuk mengecek bahwa inhaler itu masih baik. Jangan lupa, simpan pada suhu ruangan. Terima kasih, teman-teman. Salam sukses untuk kita semua. Salam sehat. Sampai jumpa.